Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dan Tuhan akan terus melakukan kebaikan dalam kehidupan saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini. Kami boleh bangun dan bernafas, diberi kesempatan di hari baru ini. Semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Karena itu kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang baik, berkat-berkat baru buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan tunduk serta taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Wahyu pasal 19 ayat yang kelima. Tertulis demikian, "Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hamba-Nya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar." Saudara yang dikasihi Tuhan, akan begitu mudah bagi kita untuk menjadi seorang pengeluh bila hati kita tidak tertuju kepada kasih-Nya, dan bila kita tidak menyadari akan kebaikan-Nya. Tuhan itu baik, Dia punya rencana yang baik, dan Ia juga punya waktu yang tepat untuk mewujudkan setiap rencananya atas kita. Di hari menjelang pergantian tahun menuju ke 2024 ini, kita perlu merenungkan bagaimana keadaan diri kita selama sepanjang tahun ini. Apakah kita telah menjadi seorang pengeluh yang setiap hari mengeluh kepada Tuhan? Ataukah kita menjadi seorang pemuji yang senantiasa memuliakan-Nya apapun keadaan kita? Kita tidak memuji Tuhan hanya kalau keadaan nampak baik, tapi kita memuji Tuhan karena Tuhan itu baik. Tidak ada waktu yang khusus untuk memuji Tuhan. Setiap saat kita dapat memuji-Nya dimanapun kita berada. Di dapur, di rumah, dalam perjalanan, di kantor, dimanapun kita dapat memuji Tuhan. Dalam suka atau duka, senang atau susah, dalam kekurangan atau kelimpahan, kita hendaknya selalu memuji Dia. Dalam Wahyu pasal 19 ayat yang kelima ini tertulis, "Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hamba-Nya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar." Seluruh hamba Tuhan dipanggil untuk memuji Tuhan. Tidak ada hamba Tuhan yang luput dari panggilan ini. Hal ini berlaku bagi kita semua, orang yang percaya kepada-Nya, tanpa memandang status, pangkat atau kedudukan kita dalam kehidupan. Tua, muda, anak-anak orang tua, semuanya dipanggil untuk memuji Tuhan. Kata hamba-Nya dalam ayat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu doulos. Dan doulos ini artinya adalah budak atau hamba. Kita dulu adalah hamba dosa, hamba iblis. Tapi setelah kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, kita dijadikan sebagai hamba Tuhan. Kita tidak lagi ada dalam perbudakan iblis yang membawa kebinasaan, tapi kita diubahkan, dimasukkan ke dalam suatu keadaan yang mentransformasi hidup kita. Iblis tidak lagi menguasai kita, tapi Tuhanlah yang menjadi satu-satunya pemilik kita. Sebagai hamba Tuhan, sudah seharusnya kita memuji Dia daripada berusaha untuk meninggikan ego atau diri kita sendiri. Dan sebagai hamba Tuhan, kita hendaknya melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2023 ini akan segera berlalu. Kita akan masuki tahun yang baru. Karena itu milikilah sikap yang baru, yaitu menjadi pemuji Tuhan, yang senantiasa memuji Dia dalam segala keadaan. Sekalipun mungkin situasi tidak seperti yang kita harapkan, tetaplah memuji Dia.
Dalam Mazmur 113 ayat yang pertama tertulis, Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kalau selama ini kita sudah senang memuji Tuhan, jadilah lebih lagi dalam memuji Dia di tahun yang baru. Ada banyak alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Di antaranya adalah karena Tuhan itu baik dan Dia adalah pencipta kita yang layak dipuji. Memuji Tuhan menyenangkan hatinya dan memuji Tuhan membawa kebaikan bagi kita. Hati kita dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, bahkan kita mengalami mujizatnya. Mari kita masuki tahun baru sebagai pemuji-pemuji Tuhan di setiap waktu. Tapi tidak usah menunggu tanggal 1 Januari, karena saat ini pun kita sudah bisa memulai. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kuasa firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mendobrak segala sendi-sendi, segala pilar dalam hidup kami. Kalau selama ini kami menjadi orang yang suka mengeluh, menjadi orang yang selalu komplain dengan keadaan, yang tidak pernah bersyukur, tidak mau memuji Tuhan, dalam keadaan apapun kami tidak mau meninggikan dan tidak mau memuliakan Tuhan, atau jarang memuji Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Kami sadari kami sudah seharusnya memuji Tuhan, karena Engkau layak dipuji dan karena Engkau baik atas kami. Tuhan punya rencana yang baik dan Tuhan punya waktu yang tepat untuk menggenapi rencana-Mu yang baik atas setiap kami. Dan bukan hanya berlaku di sini saja, yaitu di bumi rencana-Mu yang baik itu, tapi sampai kepada kekekalan rencana-Mu yang baik ada atas kami. Ajar kami untuk melihat segala sesuatu dari perspektif-Mu ya Tuhan, dari sudut pandang-Mu, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak mengeluh, tidak komplain, tapi selalu mengucap syukur dan memuji Tuhan di setiap waktu dan keadaan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpinlah kami semua dengan kuat kuasa-Mu, agar kami melakukan yang berkenan kepadamu dan yang menyenangkan hatimu. Dan kehidupan kami boleh menjadi berkat, kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan setiap kami. Kuasa kesembuhan yang dari Tuhan mengalir, menyempurnakan tubuh kami. Yang sedang dalam keadaan pergumulan, masalah, persoalan, tangan Tuhan menjamah, memberikan jalan keluar. Berikan hati yang selalu percaya dan berpengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Kami percaya kami alami pertolongan, kami alami mujizat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!